Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Rati Septianti Ningsih di program Latsar CPNS Kabupaten Malinau tahun 2021 angkatan 45 kelompok 1. Nah, learning journalnya tentang apa ya teman-teman hari ini? Nilai dasar ASN yang di dalamnya terdapat aneka. Apakah itu aneka? Akan kita bahas nanti ya. Tapi sebelumnya, yuk kita lihat dulu peran seorang ASN. Peran seorang ASN yang pertama ialah pelaksanaan kebijakan publik, kedua pelayanan publik, dan yang ketiga pemersatu bangsa. Ketiga hal ini perlu diimplementasikan dalam kehidupan kita, dan untuk mengimplementasikan ketiga peran ASN ini harus diimbangi dengan 5 nilai dasar ASN yang kita sebut di awal tadi dengan aneka. Yuk kita bahas apa saja aneka itu. Aneka: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Akuntabilitas, dan ini yang akan kita bahas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas: pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. 3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. 4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. 5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tingkatan akuntabilitas: akuntabilitas stakeholder, akuntabilitas organisasi, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas individu, dan akuntabilitas personal. Implementasi akuntabilitas: karena saya seorang guru, maka guru yang akuntabel ialah guru yang dengan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mendidik dan membimbing siswanya. Nilai dasar ASN selanjutnya ialah nasionalisme, dan ini yang akan kita bahas. Nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia terhadap bangsa. Nilai-nilai dalam nasionalisme: yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan sikap tenggang rasa, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Implementasi nilai-nilai nasionalisme: nilai-nilai nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari Pancasila ya. Nah, ini untuk mengimplementasikannya. Untuk sila pertama, menganut dan menjiwai agama yang diakui pemerintah, saling toleransi dan menghargai pemeluk agama lain. Sila kedua, berlaku adil terhadap sesama manusia. Sila ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, musyawarah untuk mufakat. Sila kelima, keadilan di dalam setiap sisi kehidupan. Nilai dasar ASN selanjutnya ialah etika publik, dan ini yang akan kita bahas. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau aturan yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah suatu sikap tindakan,
dan keputusan dalam memberikan pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegrasi tinggi. 2. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. 3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan dan pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan. 5. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 6. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. 7. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dimensi etika publik. Pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, menekankan pada aspek nilai dan norma, serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. 2. Dimensi modalitas adalah syarat kemajuan suatu bangsa. 3. Dimensi tindakan integritas publik, tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Implementasi etika publik saya sebagai seorang guru. Pertama, guru membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menjunjung berhasilnya proses belajar mengajar. 4. Guru memelihara hubungan dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 5. Guru memelihara hubungan seprofesinya, semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. Nilai dasar ASN selanjutnya ialah komitmen mutu, dan ini yang akan kita bahas. Komitmen mutu adalah memberikan pelayanan yang baik, berlandaskan efektivitas, efisiensi, dan inovasi, apapun bidang layanannya dan kepada siapapun layanan itu diberikan. Nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer. 2. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. 3. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. 4. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 5. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Implementasi komitmen mutu. Komitmen mutu seorang guru ialah menunjukkan kesungguhan dan mengarahkan segala kemampuan secara profesional dalam melaksanakan tugas di sekolah. Adapun aspek yang dilihat dari komitmen tersebut adalah kepedulian, tanggung jawab, dan loyalitas dalam mengajar. Nilai dasar ASN yang terakhir ialah anti korupsi, dan ini yang akan kita bahas. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi. Pertama, kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Pemerasan. 4. Perbuatan curang. 5. Penggelapan dalam jabatan. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Jenis-jenis korupsi. Menurut Syed Hussein Alatas, jenis-jenis korupsi yaitu korupsi transaktif. 2. Korupsi ekstraktif. 3. Korupsi investif. 4. Korupsi nepotistik. 5. Korupsi autogenetik. 6. Korupsi suportif.
dan 7 korupsi defensif. Nilai dasar anti korupsi. Ada 9 nilai dasar anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Implementasi anti korupsi. Guru yang anti korupsi ialah guru yang menjalankan tupoksinya secara jujur. Artinya ketika menilai siswa dengan jujur, dan seorang guru juga harus memperhatikan waktu mengajar dengan baik. Sekian dan terima kasih.